違うというなら証明してみせろ。 Mission failed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget untuk melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Yes, Gids, episode ke-15. Kali ini masih rame. Kita mulai aja ya sampai ke menit 1:45. Kita bisa melihat bahwa kemenangan Argentina, hasil kemenangan dari Dezasien maksudnya guys. Gimana nih by the way yang megang France kemarin guys, sabar ya. Argentina versus Mbappe. Prancis sorry maksudnya. Ya namanya juga pertandingan gitu. Ada yang menang dan ada yang kalah. Cuma ya kirain Prancis ini bisa pecahin rekor dia gitu 2 kali langsung pemenang World Cup selepas Piodon kemarin gitu ya. Skip. Pemenang Dezasien ya, kita balik lagi ke Gids alias Esukyo masih merasakan kesenangannya dari hasil ini. Dan di sana Game Master juga memang kayak loyal gitu, masih menjadi family bagi Ukyo Ace yang kehilangan ingatannya pasca retire dari game kemarin. Alias ya profesional masih menjadi sosok ayah di sana. Di permintaan Dezasien terakhir Ace gitu ya. Wah gitu, di lain sisi ini Sumuri kayak menyadari bahwa Ace sudah sepenuhnya kehilangan ingatan mengenai DGP. Meski bukan si rubah namanya kalau dia tidak mendapatkan kembali ingatannya lewat sebuah teka-teki, menikmati hasil Dezasien kemarin gitu. Jadi dia kayak menuliskan beberapa hal untuk memudahkan dia untuk comeback sebagai Gids. Nah, sampai menit 3:57 kita diperlihatkan dengan suasana seperti battle di dalam battle. Battle di dalam Battle Royale. Karena apa gitu, kita lihat Archimedal sedang berdiskusi via telepon dengan Game Master ataupun Girori. Archimedal ini mention satu hal seperti kartu as utama dari DGP telah tumbang, yakni Ace. Di lain sisi, Girori meyakinkan bahwa rider yang lain telah bangkit dan diharap mampu setara bahkan lebih dari Ace. Archimedal seakan tahu bahwa kualitas Nago, Bava, dan Tycoon ini belum sekuat Ace dan belum seberguna Ace. Dia membalas kemenangan hari ini berpihak kepada Yamato. Ini seakan memperlihatkan bahwa turnamen terbesar adalah dari pihak Girori dan juga Archimedal. Dimana mungkin ya para sponsor Desire Grand Prix hanya merasa bahwa Battle Royale ini adalah sebuah hiburan dan keuntungan terbesar sebetulnya mungkin adalah hal yang dicari-cari oleh Desire Grand Prix itu sendiri. Dalam hal ini yakni Girori. Di satu sisi Archimedal dengan tujuannya sendiri seperti bernafsu juga akan memenangkan tanda kutip Battle Royale mereka dengan melawan sistem Desire Grand Prix. Kalau kita berpikir dengan sudut pandang ini semuanya sama-sama kejam. Entah di GP maupun Yamato Research, semuanya mengorbankan manusia yang terkena invitation dan melenyapkannya dari peredaran dunia manusia dengan menghilangkan ingatan dari manusia lain yang tidak berhubungan dengan stage Battle Royale Desire Grand Prix. Ini gila gitu. Coba kalian bayangkan bahwa kalian adalah seorang partisipan dan kalian bukanlah primary rider. Apakah ada reward khusus atau adakah kayak prize khusus bagi pemangku kepentingan utama dalam hal ini Girori maupun Archimedal? Mungkin kayak jamar area, kalau misalnya rusak Archimedal bisa langsung maju dengan Yamatonya, kita belum tahu. Atau lebih jauh adalah Niram, bisnis tetaplah bisnis gitu. Ini seperti sebuah pertaruhan, apakah mungkin keuntungan mereka sebenarnya dari sini? Dan sebetulnya apa ancaman terbesar dari mereka masing-masing? Kita belum tahu pastinya. Sampai menit ke-7, kita langsung melihat dari awal sebuah persiapan dari 3 rider tersisa. Karena semenjak di hijack oleh kamera Clear, si Pangjack otomatis tidak ikut di sini. Kasihan juga Pangjack gitu. Ada yang unik sih di episode kali ini gitu. Sepanjang opening lagu, keberadaan Ace yang menggambarkan peserta di GP dihilangkan alias di-blur dari lagu tersebut gitu. Keren. Lanjut lagi, tersisa hanya Bava, Nago, dan juga Tycoon yang berpartisipasi di sini. Dengan keinginannya masing-masing, meski mereka ragu-ragu juga, mereka tetap maju. Kali ini strategi permainan kapal perang besar di mana Yamato Last Boss yang gede banget kembali hadir. Nah, musuh utama mereka ada Yamato Last Boss, ada Yamato Rider, dan juga Yamato Evolution alias Rook Yamato yang telah di-upgrade gitu semuanya. Jadi lebih sulit nih untuk dikalahkan gitu. Bava memakai zombie, Nago memakai beat mode, dan Tycoon memakai ninja. Dan seperti yang sudah dirumorkan, entah itu menyerap esensi peserta yang udah kalah di DGP, para Yamato ini menyuarakan sosok yang sudah kita kenal sebelumnya, yakni suara Taira-san dan juga suaranya Kamen Rider Zero-Way. Ini akan menjadi semakin menarik. Sampai menit 9:03 kita diperlihatkan kecemasan dari Tycoon dan juga Nago karena mereka semakin menyadari bahwa,
Dari kemarin-kemarin pun kita bisa menang dan menyelamatkan dunia itu juga berkat si Ace sih. Ternyata sesulit itu gitu tanpa kehadiran Gits alias Ace. Meski Azuma alias Bava tetap bacot di mana dia dengan egonya ngerasa bahwa ini adalah kesempatan mereka menjadi Dezashin gitu. Ace udah tersingkir. Hal tersebut senada dengan Girori yang memantau di layarnya. Di mana entah mengapa Girori berkata ini adalah sebuah pelajaran dan juga merupakan ujian. Di mana apakah dengan ini mereka bisa bertahan? So, dengan sesuatu yang lebih besar nantinya, apakah mereka bisa survive gitu? Maksudnya apa gitu dari Girori ini? Apakah Girori memang menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi untuk bala tentaranya melawan musuh asli selain Yamato? Apakah ini perkara bisnis tadi di mana nanti kedua belah pihak, entah di GP maupun Archimedal, memiliki komando tertinggi untuk pantas melawan musuh yang asli? Dan keuntungan bagi mereka adalah status dan kepemilikan tersebut. Gila sih kalau misalnya bener-bener ini bisnis doang. Soalnya kayak banyak banget yang masih disembunyikan di sini. Keduanya alias Yamato maupun di GP seperti tanda kutip bersaing untuk memperebutkan sesuatu atau bahkan menyiapkan sesuatu. Maksudnya gini, Archimedal ini terus mempersiapkan evolusi Yamato terbaiknya dengan dipadu Desire Driver lah, apalah gitu. Pokoknya di custom gitu. Di lain sisi, DGP juga terus mengupgrade semua ridernya dengan itemnya atau apalah itu menjadi rider yang sangat kuat. Seperti mereka masing-masing ini mempunyai tujuannya. Ya, bener gak? Lanjut lagi sampai menit 10:48 kita mendengar terus ocehan naif dari Azuma, di mana dia satu sisi ingin menjadi Dezashin dan membasmi seluruh rider, tapi apa daya dia tak mampu. Naif banget. Dengan gadget item gacanya, dia memenangkan propeller item. Dia mengingat bagaimana Ace mengalahkan last boss di episode lalu ataupun di season lalu, di mana dia akan diterapkan gitu ya, akan menerapkan gitu dalam season ini. Tapi kenyataannya bahwa game saat ini adalah game terberat bagi dirinya dan juga kedua kawannya. Tentu tidak semudah itu. Dia akhirnya bertemu dengan Ace di sana. Ace yang keluar karena tempat sesi fotonya diserang tiba-tiba oleh Yamato Krocho. Nah, ini kerennya, tidak menjadi rider pun Ace tetap menjadi penolong masyarakat. Lewat notes yang ia tulis, sumpah sih ini keren. Lanjut lagi ya, kita melihat si Bava, kita lihat bagian kaki kirinya, part zombie ini sudah di staples. Kesalahan form gitu, harusnya Toei Company ini lebih membuat part dengan rekat banget gitu, agar nggak kejadian lagi kayak gini. Bava pun akhirnya kalah oleh serangan last boss Yamato. Ace yang sedari tadi emang sengaja mencari para rider, dia lalu mendekati dan menolong Azuma yang sedang sekarat oleh serangan last boss Yamato. Ace kata-katanya selalu sama. Azuma berkata mau lagi henshin atau jadi orang biasa ataupun hilang ingatan, lu kok tetap pinter ceramah ke orang lain gitu. Itu kata Azuma. Momen menyedihkan yang amat sangat adalah saat dia mati. Dari karakter yang disaksikan oleh rider utama emang sering diperlihatkan oleh Yuya, si writer kita ini. Dimana kita jadi inget momen dimana hilangnya Kujo Kiriya yang juga sedang ngobrol kayak gini dengan Emu Hojo. Di Gits terulang kembali formulanya meskipun berbeda posisi rider. Mana semi mau liburan juga gitu dulu, kayak deket-deket pas tayangnya X8 saat itu gitu, semi kayak gitulah pokoknya. Di sini si Azuma ini berkata gitu bahwa kenapa dia tidak bisa seperti Ukyo Ace, apa salah dari dia katanya. Dia padahal sudah mempercayai kata-kata Ace juga bahwa suatu saat dirinya pun akan menjadi Dezashin. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, buktinya dia malah sekarat. Di momen menyedihkan ini Azuma menjadi ada rasa percaya dan mengerti untuk Ace gitu. Ini keren banget ya, kita lihat di menit 11:59 pas. Coba kalian lihat, micro expression dari Ace ini menggambarkan banget orang yang ingatannya kembali. Di sana Azuma memberikan Desire Driver-nya kepada Ace, dan Ace menekan ID core-nya Bava, dan raut muka Ace langsung teringat semuanya, ingatan yang hilang tadi. Micro expression ini menggambarkan sesuatu dengan detail yang bagus banget di kamera. Kata-kata terakhir dari Azuma benar-benar jelek gitu. Dimana apakah kau menipu kami? Apakah mungkin memang yang bisa menamatkan sampai Dezashin ini cuma kamu doang? Apakah yang mampu ini ternyata cuma kamu, Ace? Kalau iya gitu, bisa coba buktikan kalau misalnya orang lain juga bisa gitu. Kayak dia meminta juga untuk mungkin nextnya siapa yang mungkin bisa menjadi Dezashin. Jangan asal memberikan semangat ataupun harapan. Atau apakah Azuma ini kayak nge-mention tentang DGP secara keseluruhannya? Michinaga Azuma, sang rider ini akhirnya die. Ace selalu mengingat semua dan mencoba untuk men-take over dunianya sendiri. Ace ini merasa ini adalah dunia idealnya yang harus dia lindungi. Pastinya, sampai menit ke-17 adalah hal yang paling menarik dalam series ini. Sangat terlihatnya Ace sebagai potensi ideal dan hanya dia yang menikmati panggung di GP. Dunia saat ini adalah dunia ideal bagi Ace. Pemenang Dezashin dengan segala rupanya penolakan yang diungkapkan oleh Girori sang Game Master. Di sana Ace tidaklah peduli. Meski sama sekali Girori tidak mengizinkan Ace untuk maju kembali sebagai Kamen Rider Gits dan memaksa Taikun dan Nago gitu untuk memenangkan duelnya. Udah tahu mereka nggak bisa. Tetap aja mereka kayak dipaksa gitu.
meskipun mereka berdua tak mampu memikul ini. Apalagi Keiwa gitu, si Tycoon ini sudah tidak bisa bertarung di tengah keraguannya sendiri melihat Yamato sebagai sosok orang yang dia kenal. Ace dengan mantap menyusun strategi dan rencana yang memungkinkan dia untuk mengikuti DGP secara terus-menerus. Dia adalah Dezashin untuk keinginannya yang ingin menjadi peserta DGP selama-lamanya. Dia memiliki hak untuk berpartisipasi terus-menerus di sini. Yang paling the best sih adalah plot, di mana Ace sudah mempersiapkan kalau dia akan didepak Girori, sang Game Master. Dia udah menyusun banyak sekali rencana, kayak apa ya, mencatat dari poster ke poster di dindingnya, dari cerminnya semua notes kalau dia hilang ingatan. Nextnya harus ngapain dengan update-nya gitu ya. Seperti dia hidup di tengah keluarga yang anggota DGP, dia bekerja pasti akan diserang Yamato. Terus kalau dunia sedang menghadapi sebuah ancaman besar atau serangan besar, dia harus bertemu pahlawan berarmor besi dan lain-lain. Keren, kayak bener-bener prepare rider. Dan yang paling penting adalah dia melakukannya untuk melindungi dunia idealnya sendiri, bukan untuk mengembalikan Azuma ataupun alasan apapun. Jadi menyerang skeptisannya si Girori tadi yang nyangka bahwa dia adalah bawa-bawa hal sentimental gitu Ace ini. Akhirnya dengan mode boost dan magnum, Ace memulai penyerangan ke area last boss Yamato. Dengan sigap, Ace membantai dulu Yamato Krocho, setelahnya dia lalu memakai zombie boost form dan akhirnya diselesaikan oleh Command Twin Buckle. Dengan mode sword, dia ini kayak berhasil gitu mengalahkan Yamato Rider. Dan terakhir, di sini dia memakai jet form untuk terbang menuju last boss. Dia lalu melakukan tactical rising ke mode command form untuk memberikan dampak final kepada last boss Yamato. Kita di sana melihat Niram bahagia banget saat Ace ini berhasil mengalahkan last boss dengan item pemberiannya. Dia akhirnya bilang kayak terjadi juga ternyata hal ini. Dia ini kayak sebuah deal gitu. Kayak deal yang bagus dengan Ace mungkin gitu. Apakah Niram akan memberikan sesuatu buat Gits ke depannya? Karena nanti juga kayak Girori akan memberikan item yang bagus buat Keiwa. Apakah ternyata Niram adalah yang jahat juga kita belum tahu gitu, kayak plot twist. Di lain sisi, Game Master dijejali banyak sekali pertanyaan mengenai kenapa ayahnya Neon adalah sponsor ataupun investor terbesar atau investor besar deh dari DGP gitu. Dan kenapa Yamato inilah itulah apalah gitu. Terus ditanya gitu, bagaimana kalau area Jamar rusak, apa yang akan terjadi dan lain-lain, dan bagaimana titah Game Master kemudian. Ya dianya juga tidak menjawab hal itu gitu, kayak tidak menjawab dengan penting. Liciknya Game Master adalah membawa Ace ke dalam game selanjutnya di mana ia berpikir ini belum clear. Ini belum stage-nya clear gitu, meski last boss udah dikalahkan. Ini gila gitu. Ini aturan game yang seenak jidat gitu. Semutnya si Game Master seenaknya Girori aja gitu. Nggak suka ya nggak selesai, nggak mau ya belum selesai gitu. Nextnya si Ace ini malah menjadi musuh terakhir bagi Nago dan juga Tycoon. Permainan berburu rubah di episode depan. Meskipun Sumuri memprotes banget si Moody Game Master ini, tetap aja kekeh gitu nempatin Ace sebagai musuh terakhir kedua rider gitu. Musuh terakhir bagi kedua rider maksudnya, si Tycoon dan juga si Nago. Ini adalah calon Dezashin menurut Game Master. Dan ya demi hadiah dan tujuan, di sini Keiwa pun bisa menjadi lawan gitu. Ada item yang bisa menandingi Gits, itu ungkapnya Girori. Apa yang akan terjadi nanti mungkin sangat menarik. Sampai jumpa di episode depan. Thanks udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.